Malam merayap pelan di ibu kota, menelan gedung-gedung kekuasaan dalam bayang-bayang pekat. Di sebuah ruangan arsip negara yang dingin, lampu neon menggantung rapuh, memantulkan cahaya putih pucat yang menusuk mata. Purbaya berdiri diam, napasnya berat, tangan memegang map lusuh yang baru saja ia temukan. Ada getaran kecil di jarinya, bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari apa yang baru saja disentuhnya bukan sekadar berkas, melainkan peluru untuk mengguncang bangsa. Di dalam map itu, deretan angka berbaris rapi, nama perusahaan bayangan, tanda tangan pejabat lama, serta satu simbol merah yang terlalu familiar. Simbol kekuasaan yang dulu diagungkan, kini menjelma seperti nokta dosa yang membara. Purbaya menelan ludah, dada sesak. Dokumen itu seperti hantu, membisikkan rahasia yang selama ini diselubungi tirai kekuasaan, siap menghancurkan siapapun yang berani menyentuhnya. Pintu ruangan berderit pelan. Purbaya spontan menoleh, tangan merapat ke map seolah memeluk kebenaran itu dari segala ancaman. Seorang staf arsip berdiri di ambang pintu, matanya penuh curiga sejenak, sebelum ia menunduk sopan. "Pak, sudah larut. Tidak banyak orang berani berada di sini jam segini." Kalimat itu terdengar seperti peringatan, atau mungkin ancaman halus. Purbaya hanya mengangguk, menyembunyikan gelombang gugup yang tiba-tiba menyerbu dadanya. Ketika staf itu pergi, Purbaya menarik napas panjang. Dalam benaknya, kilasan masa lalu muncul, didikan ayahnya, pesan moral tentang negara, jerih payah rakyat kecil yang menaruh harapan pada pemimpin. "Jika aku diam, aku sama saja seperti mereka," gumamnya dalam hati. Tapi ia tahu, sekali langkah ini diambil, tak ada jalan kembali. Ia akan melawan bayang-bayang yang selama ini dianggap tak tersentuh. Teleponnya bergetar, pesan masuk dari nomor tanpa nama. Beberapa pintu lebih baik tetap tertutup. Satu kalimat pendek, cukup untuk membuat udara di ruangan menjadi beku. Seseorang tahu, seseorang memperhatikan, sesuatu yang besar, gelap, dan berbahaya sedang bergerak. Namun justru saat itulah mata Purbaya berubah. Ketakutan yang tadi merayap berubah menjadi bara tekad. Wajahnya mengeras, sorotnya tajam seperti pedang yang baru ditempa. Ia memegang map erat-erat, lalu memasukkannya ke dalam tas hitam. "Kebenaran bukan untuk disembunyikan," bisiknya, nyaris tanpa suara, seperti sumpah yang hanya Tuhan dan bangsa yang mendengar. Di luar gedung, angin malam bertiup kencang, memukul bendera yang berkibar di puncak tiang. Seolah langit tahu, badai besar baru saja mulai. Dan di tengah gelapnya malam ibu kota, seorang pria melangkah keluar, tak lagi sebagai pejabat biasa, tapi sebagai penjaga kebenaran yang siap menantang singgasana kekuasaan lama. Perjalanan itu belum berdarah, tapi dunia seperti menahan napas. Karena di setiap revolusi, selalu ada satu momen sunyi, tepat sebelum gemuruh sejarah pecah. Hujan turun deras ketika mobil hitam Purbaya berhenti di sebuah kafe tua di sudut kota, tempat yang bahkan GPS pun jarang mengenalinya. Lampu-lampunya remang, dindingnya dipenuhi poster usang perjuangan masa lalu. Tempat yang dulu penuh idealisme, kini menjadi saksi bisu rahasia negara. Dari balik kaca hujan, Purbaya melihat sosok lelaki tua duduk sendiri, topi abu-abu menutupi sebagian wajahnya. Itu dia, sumber kebenaran, dan mungkin juga sumber bahaya. Purbaya berjalan masuk, jaketnya basah, sepatu mengeret air hujan di lantai kayu yang berderit tua. Lelaki itu menoleh, matanya tajam, seperti pernah melihat badai lebih besar dari apapun. "Kau datang," ujarnya rendah, tanpa senyum, tanpa sapaan hangat. Seperti pertemuan dua orang yang sadar hidup mereka bisa selesai malam itu juga. Purbaya duduk perlahan, mencoba menyembunyikan ketegangan yang menggigit lehernya. Lelaki tua itu mengeluarkan flash disk kecil berwarna merah darah, meletakkannya di atas meja. "Ini bukan sekadar bukti, ini sejarah kotor," katanya pelan. "Jika kau buka semuanya, negeri ini akan retak. Banyak nama besar yang takkan tinggal diam." Purbaya menatap benda kecil itu, sederhana, namun berat seperti neraka. Tangannya terulur, tapi pria tua itu belum melepasnya. "Pertanyaan terakhir, apakah kau siap kehilangan semuanya?" Purbaya menatap matanya. Dalam sorot itu, ia melihat ketakutan, kemarahan, penyesalan, dan harapan kecil bahwa seseorang akhirnya akan meneruskan perjuangan jujur. "Kalau aku tidak siap," jawab Purbaya tenang, "aku tidak akan duduk di sini." Jemari tua itu akhirnya melepaskan flash disk, dengan tangan yang sedikit bergetar. Seolah ia sedang menyerahkan hidup, bukan data.
Pelayan lewat membawa kopi, tapi suasana tetap tegang. Suara hujan di luar seperti drum perang. Lelaki tua itu meneguk minumannya dan berkata lirih, mereka akan datang padamu. Pertama dengan rayuan, lalu dengan ancaman, terakhir dengan kehancuran. Ia menyandarkan tubuhnya, menutup mata sejenak. Aku pernah mencoba melawan, dan lihatlah aku sekarang. Ada kepedihan yang tidak pernah diberi panggung publik, korban dari permainan kekuasaan. Purbaya mengepalkan tangan. Aku tidak melawan mereka, katanya pelan tapi dingin, aku membela negara ini. Lelaki tua menatapnya sekali lagi, bukan dengan bangga, tapi dengan sedih, seolah melihat prajurit muda berjalan ke medan perang yang ia tahu tak ada jalan pulang. Hati-hati dengan orang yang tersenyum di depanmu, katanya, mereka yang paling dulu menancapkan pisau. Saat Purbaya berdiri meninggalkan kafe, lampu kota berkedip seperti memberi tanda buruk. Angin berembus deras, menamparkan wajahnya, membawa aroma malam yang dingin dan berat. Di tangannya, flash disk terasa seperti beban tak kasat mata. Dan ketika ia masuk ke mobil, teleponnya kembali bergetar. Berhenti. Kali ini, bukan pesan, tapi suara, lembut, sopan, dan mengancam. Purbaya tidak menjawab. Ia menatap kaca depan, hujan seperti tirai menutup dunia. Dalam diam, ia tahu satu hal pasti, perang belum dimulai, tapi musuh sudah bangun. Ruang sidang parlemen penuh sorot kamera. Para politisi duduk rapi dengan wajah formal, namun suasana terasa seperti medan perang. Udara tegang, dingin, nyaris bisa dipotong dengan pisau. Purbaya melangkah masuk dengan jas hitamnya, membawa map tipis di tangan. Pandangannya lurus, namun dadanya bergemuruh. Ia tahu setiap langkah menempatkannya lebih dekat ke jurang, atau sejarah. Dari kursi pimpinan, sosok berwibawa bernama Puanaraya mengangkat wajahnya sedikit. Tatapannya tajam, tidak agresif, tetapi penuh kuasa. Senyum halus muncul di bibirnya, senyum yang tidak bisa dibaca. Antara penghormatan, atau peringatan. Para anggota fraksi besar di belakangnya ikut memperhatikan Purbaya dengan wajah kaku. Bukan musuh yang berteriak keras yang menakutkan, tapi mereka yang tersenyum diam-diam. Agenda dimulai. Layar besar menampilkan rencana rapat, namun semua tahu itu hanya formalitas. Purbaya berdiri, membetulkan mikrofon, lalu suara beratnya menggema. Saya ingin meminta klarifikasi mengenai proyek nasional anggaran 12 tahun lalu, yang sampai hari ini belum transparan. Ada indikasi penyimpangan yang cukup signifikan, kalimatnya meluncur, tenang, terukur, tapi ruangan seketika bergolak halus, seperti lautan yang baru saja disentuh badai. Beberapa anggota parlemen saling berbisik. Ada yang tiba-tiba mengetuk pena, ada yang mendadak terlihat kaku, ada yang langsung menatap Purbaya seperti ia baru saja membuka pintu ke kamar rahasia yang selama ini dibiarkan terkunci. Seseorang berdiri, mencoba menimpali dengan nada sinis, Purbaya, isu-isu lama seperti itu tidak produktif. Negara sedang fokus maju, suaranya terdengar, seperti fatwa, tetapi di baliknya ada rasa takut yang menetes. Purbaya tidak bergeser sedikit pun. Justru karena negara harus maju, kebenaran tidak boleh dikubur, jawabnya. Tenang, tapi berbahaya. Puanaraya mengangkat alis, jemarinya mengetuk meja kayu perlahan, ritme pelan yang membuat beberapa orang menegakkan punggung. Ia tidak memotong, tidak menyangkal, hanya mengamati. Dan ketenangannya membuat ancaman terasa lebih dekat daripada teriakan paling keras. Seseorang diam-diam memasukkan kertas kecil ke hadapan Purbaya dari samping. Berhenti, ini belum waktunya. Ia tidak menoleh melihat pengirimnya, tapi ia bisa merasakan tatapan penuh ketakutan, mungkin bahkan rasa iba. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan bukan semuanya jahat, sebagian hanya tidak ingin tenggelam bersama kapal besar yang mulai retak. Ketika sidang berakhir, tepuk meja terdengar seadanya, bukan sebagai penghargaan, melainkan sebagai tanda peringatan. Purbaya berjalan keluar, dan beberapa orang berhenti menatapnya, bukan lagi sebagai kolega, tapi sebagai ancaman hidup. Dan di ujung ruangan, Puanaraya berdiri, hanya satu kalimat meluncur pelan, nyaris seperti doa yang berubah menjadi kutukan. Hati-hati, Pak Purbaya, Anda sedang berjalan di atas kaca tipis. Namun ia tidak berhenti, karena bagi sebagian manusia, kebenaran bukan pilihan. Kebenaran adalah takdir. Di sebuah ruangan rapat tertutup, jauh dari kamera publik, lampu kristal menggantung megah, memantulkan cahaya hangat tetapi dingin seperti marmer kekuasaan. Di ujung meja panjang itu duduk Puanaraya,
tangan terlipat rapi, wajahnya tenang namun matanya menyala seperti bara yang menunggu angin. Ruangan penuh elit partai, jas mahal, parfum eksklusif, ego besar, dan ketakutan kecil yang tersembunyi di balik senyum sopan. Dia mulai menggali, ucapnya pelan, tapi setiap suku kata terasa seperti batu granit jatuh ke lantai. Tidak ada amarah berlebih, tidak ada bentakan. Justru itu yang menakutkan. Ketika seorang raja marah, ia mengaum. Tapi ketika seorang penguasa sejati marah, ia berhitung. Dan malam itu, Puanaraya sedang menghitung. Seorang anggota senior, rambut perak dan suara berat, mencoba tersenyum diplomatis. Kita bisa bicara dengannya, mungkin memberi wadah, posisi, atau imbalan politik. Puanaraya menoleh, tatapannya menusuk. Kau pikir semua orang bisa dibeli? Senyum kecil muncul di bibirnya, tetapi dingin. Jika dia bisa, dia tidak akan berani bicara di depan sidang. Para anggota saling pandang. Ada yang gelisah, ada yang menahan napas. Satu perempuan muda bersuara lirih, kalau begitu, apa perintah Anda? Puanaraya bersandar pelan, menatap layar tablet di depannya, menampilkan foto Purbaya, dengan wajah tegas dan mata penuh tekad. Kita uji dia dulu, katanya lembut, hampir seperti ibu menenangkan anak. Tawarkan kerjasama. Jika menolak, ia berhenti sebentar, bibirnya membentuk garis tipis. Kita buat dia ragu pada pilihannya. Tiba-tiba pintu terbuka, seorang staf masuk dengan wajah pucat membawa amplop hitam. Maaf mengganggu, ini urgen. Puanaraya membuka amplop itu. Foto, rekaman laporan, jejak diam-diam yang menunjukkan ada pihak luar yang juga mengawasi pergerakan internal partainya. Mata Puanaraya berkedut sekilas. Bukan hanya kita yang memperhatikan dia, gumamnya. Ada pemain lain, dan mereka tidak sabar. Ruangan mendadak terasa semakin kecil. Ketegangan menebal. Purbaya bukan sekadar ancaman bagi kita, lanjut Puanaraya, suaranya merendah, nyaris seperti bisikan. Dia ancaman bagi siapapun yang hidup dari masa lalu. Jari-jarinya mengetuk meja, ritme halus yang terdengar seperti hitungan mundur. Dan semakin dia melangkah, semakin banyak yang akan merasa perlu menyingkirkannya. Di ujung rapat, Puanaraya berdiri, elegan, penuh wibawa. Ingat baik-baik, katanya sambil menatap semua yang hadir. Dalam politik, musuh yang paling berbahaya bukan yang berteriak. Ia menoleh ke foto Purbaya sekali lagi. Tetapi dia yang tenang, dan percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan, meninggalkan ketakutan, meninggalkan perintah yang tidak diucapkan, namun jelas. Sebuah perburuan sunyi baru saja dimulai. Pagi itu, koran-koran nasional mendadak berubah seperti satu komando. Headline tebal menghiasi setiap halaman, pejabat muda diduga terlibat konflik kepentingan, tanpa menyebut nama, tapi semua orang yang mengikuti sidang hari itu tahu siapa yang dimaksud. Foto buram, opini liar, dan analis politik bayaran mulai muncul di layar televisi, membentuk narasi lembut namun mematikan. Seperti racun yang menetes sedikit demi sedikit, perlahan menyusup ke kepala publik. Di kantor, suara bisik terdengar di sudut-sudut ruangan. Mereka yang biasa menyapanya hangat kini hanya mengangguk seadanya, menjaga jarak seakan takut ikut terbakar. Purbaya berjalan melewati lorong panjang, merasakan tatapan yang bukan lagi rasa hormat, melainkan rasa takut bercampur kecurigaan. Skenario ini familiar, bukan serangan frontal, tapi isolasi psikologis, cara halus untuk mematahkan benteng mental seorang pejuang sebelum perang benar-benar dimulai. Telepon berdering, nomor tidak dikenal, suara lembut di seberang, terlalu ramah untuk dianggap tulus. Pak Purbaya, kami bisa bantu membersihkan nama Anda, asal Anda tidak melanjutkan penyelidikan itu. Purbaya tertawa pelan, tanpa humor. Jika tidak bersalah, kenapa panik? Sebelum panggilan terputus, suara itu berubah dingin. Hati-hati, dunia politik tidak punya ruang untuk orang yang terlalu percaya idealisme. Sore menjelang, dan badai media semakin ganas. Tagar anonim mulai naik. Akun-akun tanpa wajah menyebar potongan video dipelintir, memotong pernyataan Purbaya hingga terdengar seperti pengkhianatan pada negara. Lihatlah, salah satu rekannya berkata dengan suara hampir berbisik, ini bukan lagi taktik membungkam. Ini pembakaran karakter. Purbaya tidak menjawab. Wajahnya tegas, tapi di dalam dadanya ada letupan kecil kekhawatiran yang mulai tumbuh. Malam tiba, ia pulang ke rumah dengan langkah berat. Lampu-lampu jalan redup,
angin malam terasa seperti hembusan dingin dari masa depan yang tidak pasti. Di depan pintu rumahnya, ia menemukan sebuah amplop tanpa nama. Di dalamnya foto-foto dirinya, diambil diam-diam dari jauh, dari berbagai sudut, berbagai hari. Mata-mata mengukur setiap geraknya, dan di antara foto-foto itu, ada satu catatan kecil. Kami selalu lebih dulu. Ia berdiri mematung. Sesaat rasanya dunia menyempit. Kesendirian merayap pelan ke dalam tulang, seolah mengikatnya. Tapi kemudian ia menarik napas panjang, matanya menatap jauh ke gelap. Kesadaran mulai tumbuh, ini bukan hanya tentang mengungkap korupsi. Ini tentang melawan sistem yang dibangun di atas ketakutan, manipulasi, dan kebohongan yang diwariskan dari generasi ke generasi penguasa. Dan di tengah keheningan, suara hatinya berbicara, lirih tapi kokoh. Jika aku mundur sekarang, mereka akan menang selamanya. Purbaya menggenggam map rahasianya erat-erat. Media boleh memutarbalikkan kebenaran, kekuasaan boleh mengirim ancaman, bayang-bayang boleh memburu. Tapi nuraninya tidak bisa dibungkam. Tidak malam ini, tidak selamanya, karena setiap tirani, pada akhirnya runtuh bukan oleh tentara, tapi oleh seorang yang memilih tidak takut lagi. Purbaya duduk di ruang kerjanya yang sepi, hanya ditemani lampu meja dan tumpukan dokumen. Jam menunjukkan lewat tengah malam, namun rasa kantuk tak pernah datang, hanya kelelahan mental yang menggantung, seperti awan hitam yang enggan pergi. Ketukan pelan terdengar di pintu. Seorang sahabat lamanya, Rendra, masuk tanpa suara. Wajahnya cemas, matanya merah seperti menahan konflik batin yang berat. Kau harus berhenti, katanya lirih, hampir seperti bisikan doa yang putus asa. Purbaya menatapnya, mata penuh kejujuran yang selama ini ia percayai. Rendra bukan sembarang orang, dialah teman seperjuangannya sejak lama, orang yang sering berdiri di sampingnya ketika yang lain menjauh. Aku tidak bisa berhenti, jawab Purbaya ringan namun tegas. Jika aku menyerah, untuk apa semua ini? Rendra menggigit bibir, menunduk, tangannya mengepal di sisi meja. Kau tidak mengerti, Pur, ini bukan hanya politik. Mereka bukan orang yang kalah lalu pulang dengan hormat. Mereka menghancurkan. Beberapa detik sunyi berlalu, tegang dan penuh pesan yang tak terucap. Lalu Rendra membuka tas kecilnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini bukti bahwa mereka sudah mengincarmu. Aku, suaranya pecah sesaat. Aku mencoba menahan mereka. Tapi, Purbaya mengambil dokumen itu, membacanya dengan cepat. Matanya menyipit. Ada terlalu banyak detail yang tidak mungkin dimiliki pihak luar, laporan kegiatan, komunikasi internal, catatan rapat rahasia. Semua informasi yang hanya bisa diakses oleh. Purbaya berhenti membaca, menatap Rendra, sunyi membeku. Ini data, dari sistem kita sendiri. Suaranya rendah, hampir tak terdengar. Rendra tidak menjawab, hanya diam. Dan diam itu lebih menyayat dari pengakuan apapun. Purbaya meletakkan kertas perlahan di meja, seakan setiap lembar adalah pisau yang menancap di punggungnya. Kau memberi mereka ini, tanya Purbaya, suaranya tenang, tapi ketenangan yang lahir dari hati yang retak. Rendra akhirnya menatapnya, air mata menggenang. Aku harus. Mereka datang padaku dulu. Jika aku menolak, keluargaku. Kesunyian runtuh seperti kaca pecah. Purbaya memejamkan mata sejenak. Ini bukan sekadar pengkhianatan, ini tragedi seorang kawan yang dipaksa memilih antara kebenaran dan orang yang ia cintai. Kenapa kau tidak bilang padaku? Purbaya bertanya, bukan dengan marah, tapi dengan duka yang dalam. Rendra menggeleng lemah. Aku takut, dan mereka memastikan aku tetap takut. Bahunya bergetar, seakan seluruh beban dunia menindihnya. Purbaya berdiri, mendekati sahabatnya. Alih-alih amarah, ia meraih bahu Rendra. Aku tidak menyalahkanmu, katanya pelan. Mereka menciptakan ketakutan agar kita saling meninggalkan. Itu cara mereka bertahan. Rendra menunduk semakin tajam, air mata jatuh. Pur, mereka bilang, kalau kau terus maju, bukan hanya karirmu yang hancur. Hidupmu, dan orang-orang di sekelilingmu. Bibir Purbaya mengeras, tapi matanya tetap lembut. Kalau begitu, katanya, mereka sudah kalah. Hanya penakut yang mengancam hidup orang demi mempertahankan kekuasaan. Dan dalam suara itu, ada api, bukan amarah liar, tapi keteguhan seorang yang telah melewati titik tanpa kembali. Ketika Rendra pergi, pintunya tertutup perlahan, meninggalkan Purbaya seorang diri. Ruangan kembali sunyi, tapi kali ini bukan kesunyian biasa,
melainkan kesunyian seorang yang baru kehilangan bagian dari dirinya. Namun di balik kesakitan itu, ada kejelasan. Musuh bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Dan itu berarti perjuangannya bukan sekadar melawan korupsi, tapi melawan sistem ketakutan yang merantai bangsa puluhan tahun. Ia menatap jendela, malam yang gelap membentang luas. Kalau aku harus berdiri sendiri, bisiknya, maka aku tetap akan berdiri. Keheningan yang sempat membatu ruang sidang perlahan pecah. Bisik-bisik mulai mengalir, seperti riak ombak yang menandai badai akan kembali. Namun satu wajah masih pucat, satu nama yang beberapa saat lalu berdiri pongah kini hanya menunduk. Purbaya tidak bergerak, bahkan napasnya tampak teratur, seperti seorang prajurit yang tahu pertempuran berikutnya sudah menunggu, dan ia siap menghadapinya. Ketua majelis kembali mengetuk palu. Dentum, suara itu menggema, tapi bukannya meredam, ia justru mempertebal ketegangan. Sidang kita lanjutkan, ucapnya. Namun suaranya terdengar berat, seakan ia sendiri mulai menyadari, ini bukan persidangan biasa. Ini adalah panggung sejarah, dan semua yang duduk di ruangan itu sadar, langkah salah sekecil apapun bisa mengguncang negeri. Perwakilan pihak oposisi berdiri, matanya tajam, nadanya sinis, mencoba kembali membuka celah untuk merendahkan Purbaya. Saudara Purbaya, ujarnya, apakah Anda sadar bahwa kata-kata Anda dapat memicu instabilitas? Bahwa jawaban Anda tadi lebih terdengar seperti ancaman daripada fakta. Ruangan kembali diam, semua menunggu, semua tahu, kalimat seperti itu biasanya cukup untuk membuat saksi gentar, mundur, atau mulai mengelak. Tetapi Purbaya hanya tersenyum kecil. Bukan senyum arogan, bukan pula senyum putus asa. Itu adalah senyum orang yang tahu kebenaran berdiri kokoh di belakangnya. Instabilitas terjadi bukan karena kebenaran diucapkan, jawabnya perlahan, tetapi karena kebohongan terlalu lama dibiarkan hidup. Kata-kata itu jatuh lembut, namun dampaknya seperti petir yang menyambar di tengah siang bolong. Beberapa anggota majelis menunduk, bukan karena takut pada Purbaya, tetapi pada bayang-bayang dosa yang tiba-tiba terasa berat di bahu mereka. Di sudut ruangan, seorang jaksa muda menggenggam dokumen dengan tangan bergetar, seolah sadar kenyataan pahit, kebenaran mulai bergerak, dan ia tak lagi bisa menahannya. Sementara itu, di luar gedung sidang, massa mulai berkumpul. Kamera televisi berjejer, wartawan berlarian sambil memegang mikrofon. Nama Purbaya meluncur di udara seperti nyala obor di tengah malam. Di antara kerumunan, seorang ibu memeluk anaknya dan berkata pelan, "Nak, lihat baik-baik." Kadang butuh hanya satu orang untuk membuat seluruh negeri terbangun. Dan di dalam ruang sidang, ketika mata semua orang kembali tertuju padanya, Purbaya menatap lurus ke arah panel hakim. Tatapannya tak gentar, suaranya jernih, dan ia mengucapkan kalimat yang membuat jantung banyak orang berdegup lebih cepat. Jika membela kebenaran membuat saya dianggap ancaman, maka biarlah sejarah mencatat, saya tidak pernah memilih diam. Sidang belum selesai, pertempuran baru dimulai. Tapi satu hal kini pasti. Badai tidak lagi sekadar mendekat. Ia sudah berada di depan pintu. Suasana sidang kembali panas, namun kali ini bukan karena tuduhan atau ejekan, melainkan karena keberanian yang tiba-tiba terasa menular. Di antara kursi penonton, beberapa wajah mulai menegakkan punggung. Ada semacam energi baru, seolah-olah seseorang baru saja membuka jendela di ruangan yang terlalu lama dipenuhi asap ketakutan. Ketua majelis kembali memandang Purbaya, matanya penuh perhitungan. Saudara Purbaya, katanya dengan nada yang lebih hati-hati, apakah Anda siap memberikan bukti atas setiap pernyataan Anda? Karena jika tidak, akibatnya bisa sangat serius. Sebuah peringatan halus, atau ancaman terselubung. Hanya mereka yang pernah berada di pusat badai kekuasaan yang tahu beda halusnya. Purbaya tidak mundur, ia mengeluarkan map hitam dari tasnya, mengangkatnya tinggi. Bukti bukan masalah, ujarnya tenang. Tapi saya hanya akan menyerahkannya pada forum hukum yang bersih, bukan pada meja yang dikotori kepentingan. Ruangan bergolak, napas tertahan, tatapan saling beradu, antara yang siap menutupi, dan mereka yang mulai berharap perubahan. Seorang anggota majelis yang sejak tadi tampak gelisah akhirnya tak tahan. Bang, ia memukul meja dengan kepalan. Ini berbahaya, serunya. Pernyataan Anda bisa memicu kekacauan publik. Purbaya menoleh perlahan, menatapnya dengan ketegasan yang menusuk relung hati manapun yang pernah bersentuhan dengan rasa bersalah. Kekacauan tidak lahir dari kebenaran, katanya.
Kekacauan lahir ketika orang benar dipaksa bungkam. Mereka yang duduk di baris belakang saling berbisik, ada yang mendukung, ada yang takut, ada yang justru terlihat gelisah karena merasa tembok benteng perlindungan masa lalunya mulai retak. Sementara, kamera media menangkap setiap ekspresi, setiap ketegangan, setiap serpihan perubahan yang menggantung di udara. Di luar gedung, situasi mulai memanas. Spanduk-spanduk terbentang, suara massa bergema, dan dunia maya meledak dengan satu nama, Purbaya. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai simbol. Simbol keberanian melawan arus gelap. Namun, di sudut ruangan, seorang sosok berjas abu-abu memperhatikan diam-diam, bibirnya membentuk senyum tipis. Bukan senyum kagum, tapi senyum seseorang yang menganggap permainan ini baru dimulai, dan ia punya keping rahasia yang siap dijatuhkan kapan saja. Dan di tengah semua itu, suara hati Purbaya hanya berkata satu. Kebenaran adalah pedang, tapi keberanian adalah tangan yang berani menghunuskannya. Badai kian menggelap, gelombang besar sedang menuju, dan siapapun yang berdiri di sisi kebenaran, harus siap menanggung gemuruhnya. Ruang sidang yang semula berapi-api mendadak sunyi, seperti bumi menahan napas menunggu kilat menyambar. Di kursi kehormatan, Nayara, ketua fraksi partai lama yang selama ini dikenal dingin dan tak tersentuh, menunduk perlahan. Bukan karena kalah, tetapi karena sejarah gelap yang berusaha ia kubur mulai terkuak ke permukaan. Purbaya berdiri tegap di tengah ruang. Tatapannya menusuk jauh melewati dinding, seakan melihat sesuatu lebih besar dari dirinya, lebih besar dari semua yang hadir. Bukan saya yang membuka luka ini, katanya lirih tapi tegas. Kalian yang membiarkannya membusuk. Beberapa anggota majelis mulai berkeringat. Pengeras suara di atas bergetar, menyiarkan setiap hembus napas tegang. Para wartawan menempelkan kamera ke kaca, seperti serigala yang mencium darah pertama. Udara sesak oleh ketakutan dan harapan. Nayara menggenggam kedua tangan di atas meja. Jemarinya gemetar, bukan karena takut kalah secara politik, ia sudah pernah kalah, pernah jatuh, pernah bangkit. Yang ia takuti adalah kebenaran yang bisa mematahkan nama keluarganya, yang dijunjung puluhan tahun, turun-menurun. Tiba-tiba, satu tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Bukan tangis kepura-puraan politisi. Ini tangis seseorang yang akhirnya sadar. Masa lalu tak bisa dibakar begitu saja, abu tetap menyisakan bau. Purbaya memandangnya, bukan dengan kemenangan, tapi dengan iba. Tidak pernah terlambat mengakui, ucapnya pelan. Bangsa ini tidak hancur karena kesalahan, tapi karena diam terhadap kesalahan. Nayara menatapnya, air mata kini tak lagi disembunyikan. Ia buka mikrofon di depannya. Dan suara gemetar itu, yang biasanya setajam perintah, kini terdengar seperti seseorang yang baru pertama kali menghadapi dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Purbaya? Suaranya pecah. Jatuhnya kami, atau bangunnya negeri ini? Purbaya menarik napas. Tatapannya lembut, tapi tajam seperti pedang yang menolak karat. Aku menginginkan sesuatu yang selama ini kalian anggap lelucon, jawabnya. Kejujuran. Gemuruh napas orang-orang pecah. Ada yang menahan rasa bersalah, ada yang menahan amarah, dan ada yang untuk pertama kalinya merasa malu. Dan di luar gedung itu, ribuan rakyat menengadah ke layar besar, menyaksikan bukan sekadar sidang, melainkan awal perang hati nurani. Karena kadang, air mata pertama adalah tanda sebuah dinasti mulai retak. Langit sore berubah kelabu di atas gedung pemerintahan, seolah alam pun ikut mengawasi drama ini. Setelah Nayara menunduk dengan air mata yang tak sempat ia sembunyikan, ruangan itu bukan lagi sekadar ruang sidang, melainkan panggung sejarah di mana kekuasaan dan kebenaran saling menatap, tanpa lagi bisa bersembunyi. Namun ketenangan itu hanyalah jeda sebelum badai kedua. Dari sudut ruangan, Ardan, tokoh partai senior yang selama ini dikenal licin bagai asap, berdiri perlahan. Senyumnya tipis, seperti seseorang yang baru saja menemukan celah untuk menusuk balik. Hebat sekali pidato moralmu, Purbaya, katanya dengan nada datar, namun matanya menyala dengan rencana gelap. Tapi jangan lupa, dunia ini tidak berjalan dengan air mata, melainkan dengan kekuatan. Bisik-bisik kembali mengalir seperti racun di antara barisan peserta sidang. Ardan melangkah maju, langkahnya pasti, penuh keangkuhan orang yang merasa telah menguasai permainan bertahun-tahun lamanya. Jika kau bicara soal kebenaran, lanjutnya, maka mari kita buka semuanya. Ia tersenyum tajam.
Termasuk masa lalu milikmu. Ruangan tersentak. Sorotan kamera bergerak cepat. Ini bukan lagi tentang korupsi masa lalu, ini ancaman balasan. Serangan balik. Namun Purbaya hanya menarik napas perlahan, seolah ia sudah menyiapkan diri untuk semua jenis peluru. Ia melangkah ke depan, menghadapi Ardan tanpa gentar. Silakan, jawabnya tenang. Jika kau punya sesuatu, ungkapkan. Karena seseorang yang takut pada masa lalunya, tidak akan pernah kuat menatap masa depan. Kalimat itu menghantam Ardan seperti pukulan tak terlihat. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi marah. Amarah seorang raja lama yang merasa tahtanya disentuh. Para wartawan mengetik secepat kilat. Telepon rakyat berdering, komentar membanjiri dunia maya. Di luar, ribuan orang merapatkan barisan, merasakan perubahan angin. Ini bukan lagi sidang, ini medan perang moral. Tetapi di balik segala sorotan, mata seseorang yang duduk paling belakang memandang Purbaya tanpa emosi. Seorang pria misterius dengan catatan kecil di tangannya, menulis satu kalimat pendek. Lebih besar dari, jika terang tak bisa dipadamkan, buatlah ia terlihat kotor. Tanda pertama bahwa permainan akan masuk babak baru, lebih berbahaya, lebih licik, dan tak lagi hanya soal kebenaran, tapi soal siapa yang dapat bertahan hidup di atasnya. Karena ketika kebenaran bangkit, kegelapan tidak menyerah. Ia